Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ronaldisia, SPD. Kali ini saya akan merefleksikan hasil pengalaman belajar saya pada mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan Kedua atau PPL 2. Tugas ini disusun dalam rangka melaksanakan tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Baiklah, langsung saja dimulai dari review pengalaman belajar. Praktik Pengalaman Lapangan Kedua atau PPL 2 merupakan salah satu mata kuliah pada PPG Prajabatan yang dilakukan di sekolah mitra untuk melihat dan melakukan praktik pembelajaran secara langsung. Pada mata kuliah ini terdiri dari 5 topik, yaitu topik yang pertama, orientasi. Pada saat orientasi dilakukan penerimaan mahasiswa PPL 2 oleh Kepala Sekolah, Wakakur, dan Guru Pamong SMPN 24 Banjarmasin. Kemudian dilanjutkan dengan mencari informasi terkait dengan manajemen sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kebijakan dan jadwal pembelajaran pada semester berjalan, serta berbagai informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non-akademik lainnya yang diterapkan di sekolah. Lalu topik kedua, observasi. Kegiatan pada topik kedua, observasi, yang dilakukan mahasiswa terkait dengan beberapa hal yang mendukung proses pembelajaran, seperti observasi karakteristik peserta didik, serta observasi lingkungan belajar. Selanjutnya, pada topik yang ketiga, praktik pembelajaran terbimbing. Pada topik praktik pembelajaran terbimbing, mahasiswa menggunakan hasil observasi yang telah dilakukan untuk menyusun rencana pembelajaran di bawah bimbingan Guru Pamong atau GP dan dosen pembimbing lapangan atau DPL. Setelah menyusun rencana pembelajaran, mahasiswa melakukan pembelajaran di kelas dengan tetap didampingi oleh Guru Pamong. Praktik pembelajaran terbimbing minimal dilakukan sebanyak 1 siklus pembelajaran. Topik keempat, praktik pembelajaran mandiri. Pada kegiatan praktik pembelajaran mandiri dilakukan sebanyak 4 siklus pembelajaran. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajar di kelas secara langsung menggunakan rancangan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya tanpa didampingi oleh Guru Pamong. Pada praktik pembelajaran mandiri, mahasiswa diberikan tanggung jawab untuk mengajar di kelas selama 4 siklus pembelajaran, sehingga melatih mahasiswa untuk mandiri dalam mengajar dan mengondisikan peserta didik. Lalu topik yang kelima, diskusi refleksi PPL 2. Pada topik kelima, mahasiswa melakukan diskusi terkait dengan pelaksanaan PPL 2 yang telah dilakukan mulai dari kegiatan awal yaitu orientasi sampai dengan praktik pembelajaran mandiri yang dilakukan dalam beberapa siklus pembelajaran. Lalu ada pertanyaan yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik selama melakukan PPL 2 yaitu pada praktik pembelajaran mandiri. Hal ini menjadi pengalaman yang sangat berguna dan menarik karena mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk membuat rencana pembelajaran sendiri dan melakukan praktik mengajar di kelas. Lalu yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Selama melakukan PPL 2, saya tidak menemukan pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik karena menurut saya pengalaman belajar berguna dan menarik. Lalu pertanyaan yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Semua pengalaman belajar selama PPL 2 sangat berguna bagi saya sebagai seorang calon guru untuk mengetahui kondisi sekolah dan peserta didik secara langsung agar mendapatkan pengalaman ketika nantinya sudah menjadi guru. Lalu pertanyaan yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Semua kegiatan yang dilakukan selama PPL 2 menarik dan berguna karena mendapatkan pengalaman dan ilmu dari guru-guru yang sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan. Lalu refleksi pengalaman belajar. Pertanyaan yang pertama, apa yang telah terjadi? PPL 2 memberikan banyak pengalaman baru dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal menjadi seorang guru. Praktik pengalaman lapangan kedua berjalan dengan baik. PPL 2 memberikan banyak pengalaman baru bagi mahasiswa PPG karena mahasiswa PPG terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan profesional sebagai calon guru. A. Pada saat orientasi, terjadi proses pemaparan oleh kepala sekolah, wakil kurikulum, mengenai kebijakan dan peraturan sekolah, serta jadwal pembelajaran di sekolah.
Yang B, pada saat observasi, mahasiswa PPG melakukan pengamatan di dalam kelas untuk mengobservasi lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. C, pada saat praktik pembelajaran terbimbing, mahasiswa PPG melakukan kerjasama dengan guru pamong untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk peserta didik. D, pada kegiatan praktik pembelajaran mandiri, mahasiswa diberikan tanggung jawab untuk mengajar di kelas tanpa didampingi oleh guru pamong. Pada praktik pembelajaran mandiri ini, mahasiswa merancang sendiri pembelajaran yang akan dilakukan, serta mahasiswa harus mampu mengondisikan kelas dengan baik agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya, pada bagian yang E. Pada bagian E, diskusi refleksi. Mahasiswa melakukan diskusi mengenai pengalaman selama melakukan PPL 2. Mulai dari kekuatan dan kelemahan mahasiswa PPG untuk dapat melakukan perbaikan dan mengembangkan diri. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Melalui kegiatan praktik pembelajaran mandiri, saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam menyusun dan melakukan pembelajaran di kelas. Ini maksudnya dalam menyusun modul ajar atau rencana pembelajaran dan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi saya untuk terus belajar mengembangkan diri agar kualitas pembelajaran yang saya lakukan ke depannya dapat lebih berkualitas lagi. Pengalaman baru menjadi hal penting yang saya peroleh pada kegiatan pembelajaran terbimbing dalam upaya menjadi calon guru profesional. Lalu analisis artefak pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Yaitu pada topik 1, laporan orientasi PPL kedua. Laporan orientasi PPL 2 ada link Google Drive-nya. Lalu pada topik kedua, lembar observasi lingkungan belajar, ada link Google Drive-nya. Dan pada topik kedua juga ada lembar observasi karakteristik peserta didik, ada link Google Drive-nya juga. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena dari artefak tersebut adalah langkah awal dalam mengenal karakteristik lingkungan sekolah serta karakteristik peserta didik di lingkungan sekolah tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Yaitu bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya pada topik 1, laporan orientasi PPL 2, pada topik kedua, lembar observasi lingkungan belajar, serta pada topik kedua, lembar observasi karakteristik peserta didik. Lalu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari topik mata kuliah praktik pengalaman lapangan kedua atau PPL kedua adalah pentingnya bagi saya sebagai calon seorang pendidik untuk menyadari pentingnya menerapkan prinsip pembelajaran bermakna yang berfokus pada peserta didik. Refleksi ini mendorong saya untuk melakukan beberapa perubahan dalam pendekatan mengajar saya. Saya akan mencoba secara berkala untuk meningkatkan interaktif siswa di dalam kelas dengan memanfaatkan metode diskusi kelompok, simulasi, dan proyek kolaboratif. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan dapat memahami materi secara lebih mendalam. Pengetahuan tersebut akan saya jadikan sebagai landasan saya untuk melakukan perubahan secara bertahap sebagai individu maupun calon seorang pendidik dengan mengimplementasikan dalam praktik pembelajaran di kelas dan di sekolah. Saya akan memberikan umpan balik kepada peserta didik secara berkala untuk membantu mereka memahami kemajuan belajar mereka dan mengetahui area yang perlu ditingkatkan, sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan penilaian saja, akan tetapi juga dapat terus mengembangkan pemahaman mereka sepanjang proses pembelajaran. Dengan melakukan perubahan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, relevan, dan mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap peserta didik. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita yang berjuang sebagai calon guru atau calon pendidik di masa depan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.